Terima kasih, Anda masih bersama kami Damen Zaku yang mengangkat tema tentang sabar dan tenang, kiat menghadapi musibah. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Maulidin yang akan dijawab oleh Kiai Haji Asep. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidin Ustadz, asal saya dari Lombok. Saya mau bertanya Ustadz, kan sekarang ini maraknya terjadi musibah di Pertamina tersebut. Terus saya mau bertanya bagaimana caranya kita bisa ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Dan bagaimana caranya kita agar kita bisa membahagiakan mereka dan menyenangkan hati saudara-saudaranya. Kayak gitu Ustadz, cuman itu. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Saat saudara kita mendapat musibah seperti yang sekarang dirasakan oleh kebakaran pom bensin ya, depo Pertamina. Berita terupdate 40 orang tewas. Kita doakan yang tewas itu semoga jadi syuhada. Yang sakitnya semoga lekas disembuhkan Allah. Kerugian materinya diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, lebih bagus, lebih banyak, lebih barokah. Iman kita dipertaruhkan saat ini. Bagaimana perasaan kita ketika saudara kita dapat musibah? Kalau kita merasakan penderitaan itu berarti iman kita. Sebab Rasul pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yu'mina hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. La yu'minu di sana bukan berarti jadi kafir ya. Bukan berarti tidak beriman, bukan. Maksudnya tidak sempurna. Tidak sempurna iman seseorang ketika dia mendengar ada saudaranya mendapat musibah tapi hatinya gembira, bahkan munafik itu. Yang beriman itu ketika saudaranya dapat musibah, kita turut merasakan penderitaan yang diterima oleh mereka. Minimal doa kita luncurkan. Itu yang pertama, langkah awal itu minimal doa. Jadi iman kita saat ini dipertaruhkan, iman tidak kita. Kalau ada perasaan turut merasakan, kemudian lalu muncul doa, apalagi nanti kesananya tangan kita turut mengulurkan tangan kita kebaikan-kebaikan dengan materi misalnya, oh itu iman yang sempurna. Diam saja udah nggak bagus. No comment kalau diam tuh ya Bu ya. Nah itu langsung ada tuh lagu no comment. No comment itu sih derita. Nah gitu. Nah itu nggak bagus itu. Kalau orang lain sedang dapat musibah kita jangan no comment. Apalagi ditambah dengan kalimat itu sih derita Allah, itu bahaya itu. Iman kita dipertaruhkan. Justru orang beriman itu Nabi mengatakan tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Makanya minimal kita layangkan doa. Alhamdulillah tadi kan sudah kita layangkan doa berulang-ulang. Terus saja kita berulang-ulang, tidak apa-apa. Nah itu jadi dengan musibah itu tadi iman kita dipertaruhkan. Bagaimana tuh iman kita? Nah kemudian yang kedua kesananya ya tentu justru sebaliknya. Kalau kita berbahagia dengan penderitaan orang lain, kalau tidak disebut munafik, kita disebut orang yang hasud. Orang yang hasud, ciri orang yang hasud itu SMS tadi. Ciri orang yang hasud itu SMS tadi kata Ustadz ya. Dan ingat yang namanya hasad itu takulul hasanat kama takulun naru al-hatab. Kama takulun naru al-hatab. Hasud itu satu penyakit yang ada di dalam hati yang kalau kita pelihara penyakit itu akan menggerogoti, akan memakan amalan-amalan, pahala-pahala yang sedang kita kumpulkan saat ini. Seperti api membakar kayu bakar. Nauzubillah.
Nah Ustadz Arifin, kalau kita kembangkan artinya dalam peristiwa kebakaran, kan banyak peristiwa kebakaran, tenggelam, kehancuran. Kebakaran ini sangat menghabiskan segala sesuatu. Salah satunya adalah rumah tempat kita tinggal bersama keluarga, kemudian juga tempat kita berteduh dan lain sebagainya. Untuk merecovery kembali, artinya ada namanya life adjustment. Ini kan bukan perkara yang mudah gitu loh. Walaupun kita menerima bantuan dari manapun, tetapi untuk menyusun apa yang pernah kita susun, itu kan bukan perkara yang mudah. Bagaimana kalau kita kaitan dengan masalah sabar dan tawakal sebagainya, Ustadz? Benar, Ustadz Agung. Jadi kita perlu tahu, jamaah sekalian dan pemirsa, bahwa ad-dunya darul ibtila, bahwa dunia ini adalah tempatnya manusia diuji. Yang perlu untuk kita tahu itu dulu. Jadi tidak ada manusia itu yang dia tidak akan diuji oleh Allah. Pasti akan diuji. Walanabluwannakum bisyai. Akan aku uji, walaupun kalimatnya bisyai, dengan sedikit. Ya, kita akan lihat maknanya. Satu, ujian. Jadi ketika seseorang itu yang normal di saat dia menjalani sesuatu kok ada ujiannya, senang. Kenapa? Ujian selalu dekat dengan kelulusan. Betul tidak? Ujian selalu dekat dengan kenaikan tingkat. Artinya ketika Allah uji kita, sebenarnya kita sedang berada di ujung untuk bisa naik ke tingkat yang lebih mulia. Jadi harusnya kita jaga ujian ini supaya tetap dapat nilai yang bagus. Itu satu. Yang kedua, kalimatnya bisyai, dengan sedikit. Walau mungkin kita rasa ya Allah ini rumah habis. Tapi ingat, kebaikan yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar dibanding hanya rumah yang mungkin Allah uji. Makanya Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah dengan penyakit belasan tahun, istrinya datang. Coba doa sama Allah, minta disembuhkan. Tapi Nabi Ayub bilang tidak. Kenapa? Aku malu. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala kasih aku sehat sudah berpuluh-puluh tahun. Aku malu mengeluh di hadapan Rabbku kalau aku baru diuji dengan sesuatu yang sedikit ini. Ya Allah, itu dia. Maka ini yang kita pegang. Tidak ada manusia hidup di dunia tidak diuji. Tidak ada, pasti ada. Dan setiap manusia beda-beda ujiannya. Tetapi ingat, justru ujian ini yang harusnya membuat kita lebih dekat kepada Allah, bahagia. Kenapa? Insya Allah habis gelap terbitlah terang. Insya Allah habis ujian pasti akan ada naik derajat di sisi Allah. Dan yang diambil tidaklah sepadan dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Apalagi kalau kita mampu menghiasinya dengan sabar. Ya Allah, namanya orang sabar itu pahalanya bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang-orang yang sabar maka balasan pahalanya akan Allah berikan tanpa batas. Alangkah banyak orang yang habis karena ujian dari Allah, tapi sebab sabarnya tiba-tiba melejit kebaikan Allah berikan. Alangkah orang yang tadinya mungkin awalnya nggak dipandang, hina, dina dan lain sebagainya, karena sabarnya Allah abadikan dan Allah muliakan. Ada satu orang, seorang ulama namanya Imam Al-Muzani. Ini salah seorang ulama besar di madhab Syafi'i. Ada satu kitab yang ketika beliau karang, itu beliau mengarangnya seolah sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya sedang mendapatkan ujian. Ada beberapa ceritanya, tapi intinya dapat ujian. Beliau sabar terus. Ya, bahkan dikarang dengan sebaik mungkin. Masya Allah luar biasa. Ada beberapa riwayat menyampaikan sampai pada satu masa di satu daerah, orang kalau lagi mau ngelamar seseorang, kalau tidak ada di dalam maharnya itu kitab yang beliau karang itu, maka seolah tidak afdol itu lamaran. Ya Allah, sampai Allah muliakan begitu. Ya, Allah muliakan. Artinya betapa banyak dalam kehidupan manusia ini, dia jalan dengan kesabaran, sabarnya itu yang bikin dia mulia. Ada orang itu yang mungkin tidak mulia dengan hartanya. Ada yang mungkin tidak mulia dengan ilmunya. Ada mungkin yang tidak mulia dengan kedudukannya. Tapi Allah muliakan dia dengan kesabarannya. Maka di saat Allah uji, harusnya kita bahagia. Ya Allah, alhamdulillah, berarti sebentar lagi ini pintu kemuliaanmu akan Allah bukakan. Pintu kemuliaanmu akan Engkau bukakan untukku.
menjalani itu. Makanya kuncinya adalah sabar. Kuncinya adalah sabar. Dan segala sesuatu yang sulit itu sebenarnya bukan perkara dia sulit, tidak. Tapi kitanya saja yang tidak sabar. Ada seorang ulama besar, kelihatan dan terkenal sabarnya, luar biasa. Ada muridnya tanya, apa sih yang jadi resep? Apa yang jadi resep kok engkau itu selalu bahagia terus? Padahal musibah nggak pernah hilang, bahagia terus. Dipanggil, nih sini. Mana telunjuk kamu mana? Ini Syekh, sini, ini telunjuk saya. Kamu gigit, saya gigit. Ayo kita gigit, sama-sama digigit. Dia duluan yang teriak. Syekhnya bilang, ingat, ini dia kuncinya. Bukan saya punya ilmu kebal nih telunjuk kamu gigit saya nggak sakit. Enggak, tapi saya mencoba untuk lebih sabar sejenak. Kamu yang teriak duluan. Saya tahan aja. Tapi akhirnya selesai juga. Artinya nggak ada ujian itu yang tidak selesai. Bahkan terkadang sesuatu yang paling indah untuk kita ceritakan dalam hidup kita itu adalah menceritakan masa susah kita. Nanti kumpulkan itu, ceritakan di hadapan Allah. Kita akan bergembira dengan cerita-cerita kita di hadapan Allah. Kiai, ada sedikit waktu. Nah, seringkali kita justru berburuk sangka kepada Allah dengan satu kalimat yang ditegaskan oleh Allah bahwa Allah tidak akan membebani seseorang dengan melalui kemampuannya dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang kita tidak duga. Bagaimanakah memahami ini dalam konteks kita tertimpa musibah, Kiai? Ya, memang yang namanya ujian itu tidak akan melampaui kemampuan. Itu namanya ujian. Anak SD pasti soal-soalnya soal-soal SD, anak SMP soal-soal SMP, anak SMA. Nah, begitulah kalau yang namanya ujian seperti itu. Tapi ada lagi yang kedua, teguran. Teguran. Kalau teguran bagaimana? Ah, itu di luar konteks yang tadi. Itu gimana Allah saja. Yang penting Allah berkeinginan menegur dia supaya dia kembali ke jalan yang benar. Apalagi yang lebih jauh dari itu, azab. Nauzubillah. Kalau ujian konteksnya begitu. Kalau ujian, pertama la yukallifullahu nafsan illa usaha, itu ujian. Kemudian yang kedua, ujian itu tidak akan lama. Biasanya ujian. So kalau sekolah 1 semester, ujiannya berapa semester? Kuliahnya 1 semester, ujiannya 1 minggu. Betul tidak? Tidak ada ujian melampaui kuliah. Nah itu kalau ujian. Sifatnya begitu kalau ujian. 1 disesuaikan dengan kemampuan, yang kedua tidak akan lama. Tapi kalau teguran, wah itu gimana Allah itu. Hanya memang yang namanya musibah apapun bentuknya itu tetap menyakitkan. Makanya ulama mengatakan as-sabru kasibri murrun fi madzaqatihi walakin awaqibuha ahla minal asali. Sabar itu pahit. Bahkan lebih pahit daripada batrawali. Ibu pernah merasakan batrawali? Pahit enggak? Pahit. Nah, sabar itu lebih pahit dari itu. Tapi akibat dari kesabaran itu manis. Bahkan lebih manis daripada madu. Sehingga ada kalimat akan indah pada. Nah itu kalau bagaimana? Kalau bisa sabar. Tapi kalau tidak sabar akan menderita pada. Nah, kalau dikaitkan tadi, kita kehilangan harta benda. Tetapi Allah menegaskan santai saja. Akan ada rizki yang kamu tidak akan mengira dari mana datangnya. Ini memahaminya seperti apa? Kadang-kadang kita kok lama banget ini. Gue gak berubah-berubah hidupnya. Nah, itu maksudnya. iya. Memang begitu, kalau sedang diuji memang begitu. Perasaannya begitu, tapi yakin saja sama konsep-konsep yang sudah Allah berikan. Tadi penjelasannya luar biasa, orang yang sabar itu akan diberikan pahala yang bighairi hisab, gitu kan. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ketika ada orang ngomong, "Pak, si anu sakit, innalillah, belum meninggal Pak." Dikiranya innalillahi itu Semuanya meninggal. hanya untuk yang meninggal saja. Padahal setiap musibah kita ucapkan innalillah. Yang enak itu kata kiai kita dulu. Kita itu harus belajar dari tukang parkir. Oh iya. Iya, saya ingat itu. Kita itu harus belajar dari tukang parkir. Bagaimana tukang parkir? So, ketika banyak mobil yang mewah-mewah bagus. Bagaimana perasaan dia? Apakah jadi sombong? Tidak, kenapa?
Karena dia merasa itu bukan punya, itu hanya. Tapi ketika mobilnya pada keluar sampai habis semuanya, bagaimana? Apakah sakit hati dia? Kenapa? Bukan mobil saya, kok ini cuman titip. Itu guru kita, Masya Allah, luar biasa. Keren. Baik, terima kasih Kiai. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.